إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وسائر صحابته وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taubat. Namun sebaik-baik taubat adalah yang disegerakan tanpa ditunda-tunda. Apalagi jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menegur kepada seorang hamba sang pelaku maksiat tersebut dengan datangnya peringatan-peringatan, dengan adanya musibah-musibah yang ia terima atau kesialan-kesialan yang ia dapatkan, hendaknya ia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita ambil sebuah contoh dalam Al-Quran, bagaimana buruknya jika kita menunda-nunda taubat, jika kita menunda-nunda untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kisah dari manusia sombong, dan yang paling sombong yang pernah ada di atas muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan Fir'aun laknatullah, musuhnya Nabi Musa alaihi salam. Ada dua buah kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ada dua buah statement yang diucapkan oleh Fir'aun, yang dua statement ini Allah abadikan di dalam kitab sucinya. Tetapi uniknya, dua kalimat ini, dua statement Fir'aun ini bertolak belakang ibarat bumi dan langit. Kalimat pertama Fir'aun yang Allah abadikan di dalam Al-Quran adalah di surah An-Nazi'at. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Fir'aun mengucapkan demikian dengan penuh kesombongan ketika ia di puncak karir kejayaannya, ketika bertambah kekayaan dan kekuasaannya,
menjadi seorang raja penguasa negeri Mesir. Namun di kesempatan yang lain, dan inilah ucapan kedua Fir'aun yang Allah abadikan juga di dalam kitab sucinya di surah Yunus. Allah Subhanahu wa berfirman, yang ini merupakan perkataan Fir'aun, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim yang berserah diri. Kalimat yang ini diucapkan oleh Fir'aun dengan penuh rendah hati dan tawadhu. Dia ucapkan kalimat itu ketika ia tahu karirnya menjadi raja akan hancur, ia akan kehilangan harta dan kekuasaannya. Ketika Fir'aun tahu bahwasannya ia akan tenggelam di Laut Merah dan kematian ada di depan mata, maka ketika dalam kondisi demikian baru Fir'aun mengucapkan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Padahal dia sebelumnya mengaku Tuhan. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apakah taubatnya Fir'aun diterima? Tentu jawabannya tidak. Allah berfirman dalam ayat setelahnya, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman wahai Fir'aun, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Mengapa taubatnya Fir'aun tidak diterima? Maka di antara sebabnya karena ia sengaja menunda-nunda taubat. Ia menyepelekan untuk kembali kepada Allah sampai maut mendatanginya. Karena yang Allah inginkan dari seorang hamba, ia mau bertobat kepada Allah, ia mau kembali kepada Allah di saat ia sehat, di saat ia punya kuasa, di saat ia leluasa untuk bisa melakukan apa saja. Namun ia putuskan untuk kembali kepada Allah, dan itulah yang Allah inginkan dari seorang hamba, dan itulah loyalitas yang sesungguhnya. Jangan seperti Fir'aun. Fir'aun mau bertobat dan mau kembali kepada Allah di saat ia tidak bisa apa-apa, di saat ia tahu dia akan tenggelam, di saat ia tahu ia akan mati dan binasa, baru dia ingin kembali kepada Allah, ingin menjadi seorang muslim yang taat. Maka taubatnya tidak Allah terima. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman wahai Fir'aun? Mengapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu kamu beriman saat kamu punya segalanya, harta dan kekuasaan, ketika kamu menjadi raja dan ketika kamu bisa melakukan apa saja? Harusnya saat itulah dia beriman, bukan ketika sudah terdesak baru mau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah Fir'aun ini, mari kita tunjukkan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti Fir'aun yang baru sadar ketika sudah terdesak dan terpepet, sudah terpojok, tidak bisa apa-apa, baru mau bertobat dan baru dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal yang sama menimpa kita. Sebagai contoh yang simpel, jangan sampai ketika Allah sudah timpakan sakit yang parah, tidak bisa apa-apa, baru sadar dan ingin mendatangi masjid, baru mau dan baru sadar ingin sholat berjamaah ke masjid. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Jangan sampai ketika orang tua sudah mati, sudah masuk kuburan, baru sadar dan ingin berbakti kepada orang tua. Lalu selama ini kemana saja ketika orang tua kita masih hidup? Jangan sampai juga
ketika sudah jatuh miskin, bangkrut atau dipecat, baru sadar ingin berzakat dan bersedekah kepada fakir miskin. Mumpung Allah mengamanahkan, mumpung Allah masih mengamanahkan kekayaan kepada Anda, maka berzakat dan bersedekahlah kepada yang berhak menerima. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, agar kita bisa segera kembali dan sadar dan tobat saat kita terjerumus dalam kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasa'inu bin adhar wa udunum bi khabar. Amma ba'd. فيا معشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وخذوا الرجال والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.